Lo pernah ngerasa hidup lo kayak anak gaji pertama masuk? Rasanya kayak hidup bisik-bisik ke. Sekarang lo boleh hidup di gaji pertama lo dulu buat apa? Tabungan kah? Atau buat balas dendam sama capek lo sendiri? Banyak kru gak kalah sama capeknya udah lunas. Tapi mimpi belum kebayar, uangnya belum. Nah, sebelum kerja di KPS 5 itu dulu cuma layar di toko. Gue gak mau diprank lagi sama gaji gue sendiri. Lo pernah ngerasa hidup lo kayak nahan napas? Kerja, shift panjang, hari yang sama, diulang kayak playlist yang gak ada tombol skip. Sampai suatu hari, gaji pertama masuk. Dan rasanya kayak hidup bisik-bisik. Oke, sekarang lo boleh hidup dikit. Gaji pertama di kapal tuh aneh. Dia bukan cuma duit. Dia kayak medali kecil yang dingin. Bukti kalau capek lo beneran pernah ada. Makanya gue mau nanya, jujur ya. Gaji pertama lo dulu buat apa? Tabungan kah? Keluarga kah? Masa depan? Atau buat balas dendam sama capek lo sendiri? Karena banyak kru gak kalah sama ombak. Banyak kru justru kalah sama satu kata kecil. Akhirnya gue bisa beli. Akhirnya gue bisa punya. Akhirnya gue ngerasa menang. Derry juga gitu. Waktu pertama naik kapal, dia gak cuma bawa koper. Dia bawa mimpi. Mimpi yang sederhana, tapi berat. Dia cuma pengen pulang suatu hari, terus bilang ke keluarganya, "Ma, Pa, kita buka warung." Warung kecil, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat napas, buat bikin dapur tetap nyala walau dunia lagi dingin. 8 bulan dia kerja sambil ngegendong mimpi itu. Bangun pagi, kerja, lembur, kerja lagi. Sampai kontrak selesai. Dan lo tahu, tragedi kecil yang sering kejadian. Capeknya udah lunas, tapi mimpi belum kebayar. Uangnya belum cukup. Dan itu nyesek banget. Karena capek itu nyata, tapi hasilnya belum kejadian. Ada momen yang Derry gak cerita ke siapa-siapa. Dia cuma bisa senyum kecil. Tapi di kepalanya ada kalimat pelan. Kayaknya gue harus naik 1 kontrak lagi. Bukan karena dia mau, tapi karena mimpinya belum selesai. Dan justru di titik capek tapi belum jadi apa-apa itu, godaan reward datang kayak iklan yang muncul pas lo lagi lemah. Awalnya kecil. Derry cuma pengen PS5. Gue gak bilang itu salah. Reward itu manusiawi. Tapi gue mau nanya,
Lo pernah nggak beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen bilang ke diri sendiri, gue juga bisa. Karena sebelum kerja di kapal, Derry tuh nggak pernah bisa beli barang-barang kayak gitu. PS5 itu dulu cuma layar di toko. iPhone dulu cuma barang di tangan orang lain. Dia cuma bisa bilang dalam hati, suatu hari gue pasti punya. Dan akhirnya suatu hari itu datang. PS5 kebeli, gadget kebeli. Semua yang dulu cuma mimpi jadi kenyataan. Dan lo pikir itu bakal bikin dia bahagia lama. Tapi yang kejadian malah sunyi. Seminggu. Cuma seminggu. PS5 di meja. Gadget baru di tangan. Terus Derry sadar sesuatu yang nyesek banget. Rasanya biasa aja. Kayak kebahagiaan yang dia kejar bertahun-tahun. Begitu dia pegang, cuma bertahan sebentar aja. Bukan karena barangnya jelek, tapi karena yang dia cari sebenarnya bukan barang. Yang dia cari itu perasaan cukup. Dan rasa cukup itu gak pernah bisa dibeli. Lo pernah ngerasain itu? Dulu ngiler banget sama suatu barang. Begitu kebeli, kok gini doang ya rasanya? Kalau pernah, tulis satu kata aja di komentar. Pernah. Biar gue tahu ini bukan cuma cerita Derry doang. Terus penyakit yang paling licin sedunia masuk pelan-pelan. Namanya sekalian. Sekalian beli TV yang bagus. Sekalian beli headsetnya juga. Sekalian sama game-gamenya. Sekalian deh upgrade ini itu. Sekalian itu kedengarannya kecil. Kayak remah roti. Tapi remah yang kalau dikumpulin bisa jadi satu loyang. Dan duit jarang habis karena satu keputusan yang gede. Duit bisa habis karena 1000 keputusan kecil yang semuanya kerasa wajar. Terus datang fase yang lebih licin lagi. Liburan. Bali atau ke luar negeri buat healing. Gue gak anti healing. Tapi gue mau nanya. Healing itu buat pulih atau buat balas dendam doang? Karena selama di kapal, kita hidup kayak nahan napas. Pas pulang, napasnya pengen dilepas sekaligus. Dan di titik itu, duit berubah fungsi. Bukan cuma uang. Uang jadi obat capek. Sampai satu malam, Derry buka saldo rekeningnya. Gak ada musik, gak ada drama. Cuma layar HP. Dan satu kalimat jatuh di kepala. Kok tinggal segini? Padahal semua pengeluarannya punya alasan. PS5 buat reward.
gadget buat upgrade, Bali buat healing. Masalahnya, saldo nggak peduli alasan. Saldo cuma peduli keluar atau enggak. Dan di situ Derry sadar sesuatu yang pahit. Dia nggak pernah kalah sama kerja keras. Dia cuma nggak punya sistem. Kerja keras tanpa sistem itu kejam. Capeknya double. Capek kerja, capek nyalahin diri sendiri. Sampai akhirnya dia ngomong satu kalimat yang jujur banget. Gue gak mau diprank lagi sama gaji gue sendiri. Coba pikir, berapa banyak dari kita yang sebenarnya hidup diatur sama gaji. Bukan kita yang ngatur gaji. Kita kerja, gaji masuk, gaji keluar, kerja lagi. Kontrak lewat lagi. Dan hidup kerasa jalan di tempat. Sekarang gue mau tanya ke lo. Kalau cerita Derry ini relate, yang paling bikin saldo lo bocor apa? PS5, gadget, liburan, atau penyakit klasik tadi? Sekalian tulis satu kata di komentar. Dan kalau lo pernah ngerasa gue juga pernah punya mimpi tapi capeknya duluan lunas, tulis juga gue pernah. Di episode berikutnya, episode 1.5, kita bakal ngomongin hal yang lebih gede. Kontrak lo itu sebenarnya satu season hidup lo. Terus lo mau jadiin apa? Bertahan doang? Atau build sesuatu? See you in episode 1.5.